أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang mengingat Allah. Kita membahas tentang sebuah kitab yang agung, karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kitab dalam kitab sahihnya kita membahas pembahasan tentang ar-riqaq, yaitu hal-hal yang melunakkan hati kita, agar hati kita yang semakin lama semakin mengeras ini bisa kembali lunak. Sehingga dengan mengingat-ingat hadis tentang akhirat, kita bisa kembali sadar, bisa kembali ingat tentang hakikatnya kehidupan di dunia ini, sehingga tidak salah prioritas. Tidak salah prioritas. Karena banyak dari kita ketika masuk ke dalam gemerlapnya dunia ini sampai salah prioritas. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu berupa rezeki, dikejar mati-matian. Sedangkan hal-hal yang belum dijamin, yaitu tempat kita, posisi kita di akhirat nanti, itu semuanya bergantung dengan amalan kita, kita malah santai-santai. Berarti ini salah prioritas. Harusnya kita memprioritaskan sesuatu yang belum dijamin, itu lebih kita prioritaskan daripada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Masalah rezeki itu sudah ada takarannya. Allah sudah mengqadar jatah rezeki kita. Jadi kalau kita betul-betul yakin wis jenenge jatah rezeki ku momo dhewe melayu lho doyak sakjane. Tapi kebanyakan kita enggak, mati-matian mengejar dunia sampai terlalu fokus pada bagaimana hidup enak, lali mikir piye carane mati enak. Nah, ini. Mayoritas manusia seperti itu, mikir kehidupan masa depannya bagaimana. Ya, masalah dunia ini betul-betul dia menghabiskan waktunya untuk mengejar duniawi, mempersiapkan nanti setelah masa tua saya harus piye carane gen wis pensiun, kuwi tinggal menikmati karepe kan ngoten to. Wis leren pensiun, masa tuanya itu omahe gede, nang ndi ana bisnise mlaku dhewe gitu. Nang ndi anake wis mapan misalnya. Pengennya seperti itu, tapi dia lupa bahwasanya yang masa depan yang sesungguhnya itu masa depan akhirat. Lali ibadah, lali infak, sehingga dia lupa bagaimana carane mempersiapkan agar mati enak. Bagaimana mati enak itu ya? Itu tadi, ketika kita masuk alam barzakh, itu kan penentuannya itu. Kita kalau dia amalnya soleh, amalnya banyak, dia begitu masuk ke dalam alam barzakh, malaikat Allah membuat seorang mayit itu betul-betul bisa mendengar derap kaki langkah pentakziah, sing layat, sing ngubur
derap kaki langkah mereka meninggalkan kuburan itu didengar oleh mayit, sehingga membuat mereka itu merasa sedih ditinggal sendirian di alam kubur. Nah, ketika mereka dibangkitkan oleh malaikat, ditanya dengan 3 pertanyaan utama yang ini menjadi penentu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Pertanyaan ini kita sepele, tapi ini menjadi penentu. Ketika kita lolos dengan 3 pertanyaan ini, malaikat mempersilahkan kita 6 solihan, turwo, tidurlah sampai menunggu hari kiamat. Dan ketika dalam proses tidurnya itu Allah lapangkan kuburnya selapang-lapangnya, kemudian connecting dengan surga, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga ketika masih di kuburan. Hembusan-hembusan kenikmatan surga, wangi-wangi surga bisa dirasakan. Amal soleh yang selama ini kita kerjakan di dunia diserupakan menjadi seseorang yang sangat tampan dan wangi. Ini namanya mati enak itu seperti itu. Lah, bagaimana kita mempersiapkan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mempersungguh di dalam beramal soleh. Nggak akan mungkin kita bisa meraih mati enak ini kalau kita leha-leha, nang dunia santai-santai. Itu nggak akan mungkin. Makanya mumpung ini ada waktu dan ini pembahasan kita tentang akhirat, marilah kita tata kembali prioritas itu. Jangan terlalu mengejar sesuatu yang sudah dijamin Allah sampai melalaikan sesuatu yang belum dijamin, yaitu masalah nasib kita di akhirat. Kita pengen bagaimana mati enak ya, kita harus berletih-letih dulu. Itu yang harus kita lakukan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kita sampai pada bab ke-37. Babu man jahada nafsahu fi taatillah. Bab orang yang jihad dengan dirinya di dalam taat kepada Allah. Jadi hawa nafsu itu pasti akan membawa kepada 2 hal. Nek dituruti, dia pasti akan membawa kepada 2 hal. Dia menuruti syahwatnya, kemudian dia akan enggan untuk melakukan ketaatan. Aslinya jiwa itu seperti itulah. Kalau kita bisa memerangi hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, ini yang kita. Makanya di sini bab Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bisa menundukkan jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini berat. Yaitu tadi namanya jahada nafsahu. Dia berjihad melawan dirinya sendiri. Dia memaksa dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini sesuatu yang berat dan ini harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita tempuh agar kita meraih kenikmatan di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwasanya kenikmatan di akhirat, kenikmatan surga itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya kita jangan lalai di sini. Mumpung kita diberi umur oleh Allah, mumpung kita masih hidup, mumpung masih kita diberi kesempatan, kita harus memperjuangkan diri kita masing-masing. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Hadzatsana Hudzbah bin Khalid, hadzatsana Hammam, hadzatsana Qatadah, hadzatsana Anas bin Malik an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau berkata, bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi bonceng saya. Jadi saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng dengan khimar. Jadi naik khimar, Mu'ad digoncengke karo Nabi. Laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahil. Tidak ada penghalang antaraku dan Nabi kecuali sandaran pelana. Jadi Nabi dan Mu'ad ini dipisahkan dengan sandaran pelana. Dan waktu itu Mu'ad usianya masih belasan tahun, jadi masih pemuda. Jadi Nabi itu bentuk beliau sangat sayangnya kepada para sahabat itu, beliau sering ngajari sahabat-sahabat junior yang masih muda-muda itu betul-betul diperlakukan secara istimewa. Mu'ad bin Jabal ini termasuk orang yang dekat dengan Nabi.
Makanya suatu kesempatan Nabi ngajak Mu'ad digoncengne karo diwelingi. Nah, pemuda yang masih pikirannya masih fresh mendengar wejangan dari gurunya, dia nancep, betul-betul nancep. Faqala ya Mu'ad, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi ngomong, wahai Mu'ad. Dalam Nabi, beliau menjawab, saya penuhi panggilanmu dengan senang hati. Maksudnya ada tanya, wahai Mu'ad, nggih Nabi, dalam pertama satu kali. Summa sara saat kemudian jalan lagi. Jadi naik himarnya itu sambil jalan, Mu'ad, nggih Nabi. Terus Nabi belum melanjutkan ngomong, maksudnya biar Mu'ad itu perhatian. Terus pertama, kemudian ya Mu'ad yang kedua, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Dalam Nabi kedua. Itu sambil jalan itu. Jadi perjalanan itu sambil Nabi memanggil nama Mu'ad. Mu'ad menjawab panggilan itu dengan senang hati. Kemudian yang ketiga, qala ya Mu'ad bin Jabal, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Dalam Nabi, dia menjawab panggilan Nabi dengan senang hati. Kemudian setelah panggilan yang ketiga, Mu'ad, jalan lagi, Mu'ad, jalan lagi, baru yang ketiga, wahai Mu'ad bin Jabal. Baru di situ dia, tujuannya Nabi manggil di situ agar betul-betul Mu'ad itu fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan, Nabi bersabda, hal tadri ma haqqullahi alal ibadi. Wahai Mu'ad, kamu ngerti enggak apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Kewajiban utama hamba kepada Allah itu apa? Apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Mu'ad kan enggak ngerti dia. Makanya beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, qala haqqullahi 'alal ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi kewajiban atau hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya yaitu agar hamba-hambanya itu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi betul-betul ibadah itu ditujukan kepada Allah. Ibadah ini macamnya banyak. Ibadah terutama ibadah hati, termasuk tawakal, kemudian berharap, takut, isti'anah, isti'adah, istighothah. Kita minta pertolongan, kita minta perlindungan, kita betul-betul minta istighothah itu minta pertolongan dengan sangat-sangat gitu. Kemudian berdoa, nazar, itu semuanya itu kan semuanya bentuk ibadah. Itu semuanya harus ditujukan kepada Allah. Itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Jadi semua hamba-hambanya itu punya kewajiban mentauhidkan Allah dari semua sisi ibadah. Pekerjaan hati juga tawakal, kemudian berharap, takut, minta tolong, minta perlindungan, kemudian istighothah, berdoa, kemudian nazar, itu semuanya, menyembelih, itu semuanya untuk Allah. Itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Kemudian summa sara sa'atan, kemudian setelah itu Nabi melanjutkan. Jadi kalimatnya Nabi itu betul-betul nancep. Nabi ngasih tahu haknya Allah itu agar hamba bertauhid kepada Allah. Kemudian jalan lagi. Setelah itu summa qala ya Mu'ad bin Jabal, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Nabi manggil lagi, wahai Mu'ad, nggih Nabi. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu? Kamu tahu enggak apa hak hamba yang harus ditunaikan Allah ketika hamba tersebut melaksanakan kewajibannya? Ketika hamba tadi bertauhid, apa ya balasannya dari Allah? Maka qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
Ya, saya nggak arti. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, qala haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah ketika hamba tadi bertauhid, yaitu Allah tidak mengazabnya. Jadi Allah tidak mengazab hamba tersebut. Ini berarti menunjukkan bahwasanya hal yang paling pokok yang harus dilakukan bagaimana menunaikan hak Allah, yaitu seorang hamba itu bertauhid kepada Allah, mengesahkan semua bentuk ibadahnya hanya kepada Allah. Nek ngono, kalau seorang hamba bisa melaksanakannya, Allah pasti memberikan balasan, tidak mengazabnya. Nah, ini termasuk cita-cita tadi. Piye carane gen mati penak ibu. Bagaimana? Yaitu kita tidak diazab oleh Allah. Coba bayangkan. Kita membayangkan salah satu perjalanan akhirat kita. Nang donya mungkin dia banyak melakukan ngerasake penak urepe santai-santai, penak hartanya mengalir misalnya. Dia banyak merasakan kenikmatan-kenikmatan, tapi ibadahnya dia tidak menunaikan haknya Allah. Sehingga ketika pertama kali dia masuk ke dalam alam barzakh, ketika Allah mencabut ruhnya, dia masuk ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh para pentakziah yang dia mendengar derap langkah kaki pentakziah itu, sehingga dia merasa sendirian di alam kubur, sehingga itu ditinggal karo wong sing layat itu, kesedihan tersendiri bagi mayit. Belum lagi setelah itu dia dibangkitkan oleh malaikat, ditanya dengan 3 pertanyaan tadi. Tapi dia tidak lolos dengan 3 pertanyaan lagi. Digebuk sama malaikat. Des. Dia melaksanakan berteriak dengan teriakan yang sungguh. Kemudian sebagai bentuk siksaannya. Jadi pertama kali kalau orang soleh tadi ya, begitu dia lolos pertanyaan, dia tinggal tidur enak nunggu kiamat terjadi. Wis penak. Enggak. Kalau dia enggak lolos 3 pertanyaan tadi, dia diazab oleh Allah pertama kali, malam pertama di alam kubur. Bumi yang alam kuburnya itu disempitkan oleh Allah sampai tulangnya itu krek gitu. Jadi sampai tulang rusuknya itu patah. Kemudian kuburnya tadi connected dengan neraka, terhubung dengan neraka, mencium bau neraka, panasnya neraka. Kemudian amal-amal buruknya diserupakan oleh Allah menjadi seorang laki-laki yang buruk rupa dan baunya sangat busuk menemaninya di alam kubur. Itu suatu hal yang sangat mencekam. Dia menunggu disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Begitu dia dibangkitkan di dalam padang mahsyar, dia merasakan kepayahan-kepayahan yang luar biasa. Matahari di atas kepalanya 1 mil, keringat bercucuran sampai tenggelam dengan air keringatnya. Terus belum lagi nanti ketika diadili oleh Allah, sampai ketika dia melewati sirat jatuh ke dalam neraka jahanam, disiksa di situ, yang neraka itu selalu melazimi dia. Jadi sebuah siksaan itu ketika kita tahu bagaimana beratnya siksaan Allah, kemudian Allah tidak mengadab kita, Allah menyelamatkan kita, tidak mengadab, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jamil, kita diselamatkan dari Allah, tidak diadab, itu sebuah kenikmatan. Makanya itu suatu hal yang kita tahu seperti itu. Balasannya kita bertauhid, kita disiksa oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh. Kok siksanya kayak gitu? Betapa beratnya orang mendapatkan siksa Allah. Sangat ngeri. Sesuatu yang sangat mencekam, dan ini pasti terjadi. Nah, kita harus selalu merenungkan hal ini agar ketika ini balasannya seperti ini, kita harus bersungguh-sungguh. Tapi itu tadi caranya, dia harus betul-betul melawan hawa nafsunya untuk menjalankan kepada Allah. Karena itu tadi, ketika dia menunaikan hak Allah, pasti dia akan melawan hawa nafsunya, bertauhid kepada Allah. Ini sebuah sebuah rangkaian. Berarti dia harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan ini berat. Makanya
orang yang bertauhid ini sesuatu hal yang sangat berat, tapi pahalanya luar biasa. Hanya setelah di akhir hadis ini, Mu'adz kan ini hadis yang luar biasa ini, berarti seorang hamba asal dia bisa bertauhid, maka dia dijamin dari siksaan Allah. Berarti otomatis kalau dia tidak disiksa oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu sebuah kelaziman. Makanya Mu'adz senang, waduh ini berita gembira ini. Terus Mu'adz nanya, wahai Nabi, apakah saya boleh menceritakan kabar gembira ini kepada manusia? Nabi mengatakan, ojo, jangan. Nanti mereka akan bergantung, bertawakal dengan hal ini. Sehingga khawatirnya kalau orang itu nggak ngerti ilmunya cetek, dia menggantungkan ini. Yang penting, yang penting aku ora syirik, aman, sehingga dia bermalas-malasan ibadah. Ini yang tidak yang tidak Nabi inginkan seperti itu. Makanya Mu'adz ya intinya jangan sampaikan ini kepada sembarang orang. Jadi hal ini kalau ilmunya sudah cukup, ya baru orang itu disampaikan tentang ilmu ini. Makanya meskipun ini termasuk sebuah hadis yang sahabat lain nggak ngerti, hanya Mu'adz yang tahu tentang hadis ini. Bahkan Anas bin Malik ini diceritain oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi kan kalau secara riwayat tadi yang meriwayatkan kan Anas, kemudian dari Mu'adz, karena yang cerita hadis, yang tahu tentang hadis ini cuma Mu'adz bin Jabal kok. Sahabat yang lain nggak ngerti. Mu'adz pun kalau mau cerita, Nabi ya jangan ngomong-ngomong, karena takutnya mereka jadi malas ibadah. Sehingga Mu'adz ya milih-milih. Tapi ya sampailah hadis ini kepada kita agar kita tahu kabar gembira dari Allah, sehingga kita betul, tujuannya Imam Bukhari membawakan hadis ini agar kita betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada jalan lain agar kita bisa menikmati kenikmatan di akhirat itu kecuali dengan memaksakan diri ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu nggak akan mungkin bisa kita laksanakan kecuali kita memaksakan diri. Gimana betul? Ngaji ini yang termasuk itu nek orang dipaksa ya jane ya asal-asal gini betul. Ya semuanya niku. Ini termasuk bentuk jihad memerangi hawa nafsu kita. Penake undang ngomong seperti ini. Banyak hal kewajiban entah itu sholat, puasa, zakat, itu semuanya bisa kita lakukan harus dengan memaksa diri kita. Paham ya? Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari. Ini sebentar. Ada beberapa faedah yang mungkin tadi sudah sampaikan ya. Termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh. Jadi kewajiban pokok hamba itu bertauhid kepada Allah, dan bentuk tauhid itu ada banyak. Kita selama ini hanya taunya bahwasanya tauhid itu yang penting orang nyembah selain Allah, orang nyembah patung. Padahal bentuk ibadah itu banyak. Bentuk ibadah itu banyak. Dan kita tahu hampir semuanya orang yang melakukan kesyirikan itu juga melakukan ibadah. Betul. Nah, kalau kita tahu bahwasanya doa, terutama doa itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Sehingga kita harus hati-hati. Karena ya banyak fenomena yang ada ini, banyak orang datang ke kuburan orang-orang soleh. Misalnya buntu pikirannya, ini yang fenomena yang ada di masyarakat yang kita tahu ya, yang sering cerita, yang saya sering dengar di sini. Ketika mereka sudah menemui banyak kesulitan hidup, buntu gitu, mereka itu melakukan ziarah. Kono makam fulan, makam syekh fulan, makam wali fulan. Nang kono ngomong, dia pengen menunaikan hajatnya dengan berdoa di kuburan, maca Quran,
zikir, kemudian menunaikan, memanjatkan doa-doa di mana di kuburan dengan perantara wali tersebut. Padahal ini hakikatnya ini syirik. Hal seperti ini justru malah membahayakan. Dan kita kadang-kadang nggak ngerti. Orang-orang awam terutama berdoa kepada selain Allah, menyerahkan ibadah. Doa itu kan ibadah, termasuk puncak ibadah. Justru malah hal ini membawa kemudaratan yang besar. Ini kita harus betul-betul tahu hal itu. Dan semua bentuk syirik-syirik yang lain, tawakal misalnya, tawakal kepada jimat, tawakal kepada jin misalnya, kita berlindung kepada jin, berlindung kepada, ini termasuk bentuk kesyirikan-kesyirikan yang harus kita jauhi agar kita untuk bisa membersihkan diri kita itu nggak gampang di masa-masa sekarang ini, terutama orang-orang awam itu nggak ngerti. Jadi tauhid itu piye to? Nah ini kita harus belajar bagaimana, apa bedanya tauhid dengan syirik itu, dari sisi mananya kita harus betul-betul belajar, sehingga jangan sampai kelihatannya kita ibadah, melakukan sebuah ibadah tapi tidak meninggalkan syirik. Ini namanya bukan ibadah, bahaya. Kemudian bab selanjutnya, babut tawadhu. Bab tawadhu. Tawadhu itu adalah dia merendahkan dirinya untuk menghormati orang lain. Tawadhunya ada dua, tawadhu kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tawadhu kepada sesama manusia. Ini kita lihat dari lawannya. Lawannya tawadhu yaitu sombong. Sombong, definisi sombong itu sendiri itu kan batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Jadi ada dua jenis kesombongan dan juga otomatis di sini kebalikannya juga ada jenis dua tawadhu. Tawadhu kepada Allah Rasul, yaitu kita betul-betul tunduk ketika sudah Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kita sudah nggak punya pilihan lagi kecuali mengiyakan perintah Allah Rasul. Jadi akal kita tundukkan di bawah dalil. Ketika Allah sudah melarang, ya jangan kita kerjakan. Ketika Allah sudah memerintahkan, jangan kita berusaha menjalankannya. Umpama ini larangan ini, kita tahu, kita tunduk dulu. Oh yang ini dilarang oleh Allah. Umpama kita masih, misalnya kita masih belum bisa mengerjakan, kita masih belum bisa meninggalkan, ya minimal dalam hati kecilnya kita terima, saya salah, ini sih benar, perintah Allah ini dilarang. Misalnya orang pelaku riba misalnya, Allah jelas-jelas mengancam pelaku riba dengan ancaman yang dahsyat, yaitu bahwasanya orang yang riba itu ngajak perang Allah Rasul, gitu. Berarti ancamannya dahsyat. Kita tahu, ya yang penting kita tunduk dulu. Umpama kita karena kepepet suatu hal misalnya, kita jadi melakukan riba, tapi jangan menolak bahwasanya ini adalah larangan Allah. Umpama wah, saya tahu ini larang tapi gimana ya? Aku durung iso ninggalke. Ya sudah, minimal dia dalam hatinya dia tunduk dulu, ini larangan. Jangan nyari pembenaran. Malah cari Syekh Kunal Kak, cari Ustadz Kai rapopo itu. Malah dia nyari pembenaran, ini ya enggak boleh. Kita tunduk dulu. Ketika ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, kita tunduk dulu. Ketika ini perintah, ya sudah, jangan diremehkan, jangan dilecehkan. Misalnya syariat, khususnya ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ketika ada syariat poligami, ini jelas Allah memberikan solusi bagi bapak-bapaknya yang mungkin ada namanya poligami. Umpomo belum bisa nerima hal ini, jangan nganggap bahwasanya syariat ini jelek, syariat ini buruk. Kita terima dulu, ini adalah perintahnya Allah, ini adalah syariat, ya sudah. Ning aku iso nglakoni, ini masih mending. Saya belum bisa menjalankan, tapi minimal tunduk dulu, ini namanya tawadhu. Kita tawadhu dengan perintah Allah Rasul. Tawadhu misalnya Allah
memerintahkan ibu-ibu untuk taat kepada suaminya. Ini minimal ini syariat. Jangan kita lecehkan dulu. Syariat itu kalah-kalahan terus. Ini bentuk dia tidak tawadhu. Karena ini adalah syariat. Hukum waris misalnya, hukum waris laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ini kan bentuk syariat. Pasti ada hikmah di balik itu. Nah, kita tunduk dulu. Jangan kita mencela syariat ini. Ya Allah kira adil ini. Jangan seperti itu, namanya tawadhu. Kita tunduk dengan perintah Allah, Rasul, kita tunduk dengan larangan Allah, Rasul. Umpama kita masih belum bisa menjalankan, itu perkara lain. Beda kalau kita menentang duluan. Nah, ini bahaya. Islam ijen agama ora realistis blas lah. Mosok ini lah. Ini bentuk kekufuran. Jangan sampai terjadi. Paham ya? Ini akal kita tundukkan di bawah dalil. Ini tawadhu. Kemudian yang kedua, tawadhu kepada sesama manusia. Ini yang termasuk sesuatu bentuk akhlak. Bentuk akhlak yang bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat mulia. Namanya tawadhu itu dia merendahkan wahwid janahak. Kita merendahkan sayap kita, maksudnya kita betul-betul tidak meninggi. Ini lawang dari kesombongan. Kalau yang namanya orang sombong itu dia merasa tinggi, dia memandang orang lain rendah. Nah, tawadhu ini sebaliknya, dia melawan dirinya agar tidak sombong, dia merendahkan dirinya. Sehingga sebagian salaf mengatakan bahwasanya yang namanya tawadhu, ketika engkau bertemu dengan seseorang, kamu yakin bahwasanya orang lain itu lebih baik darimu. Ngono kuwi ya angel. Ngono kuwi ya angel. Atau minimal ada sebagian perkataan yang lain bahwasanya engkau bertemu dengan seseorang, kalau dia umurnya lebih banyak darimu, kamu yakin bahwasanya dia pasti lebih duluan ibadah daripada kamu, sehingga kamu tidak merasa tinggi. Berarti dia sholat lebih dhisik daripada aku, dia lebih duluan sholat, dia lebih duluan puasa, sehingga banyak amalan-amalan yang mungkin saya belum sampai ke level dia. Kalau dia ketemu dengan orang yang lebih muda, dia merasa bahwasanya anak ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Sehingga dia memandang orang lain itu dengan pandangan tawadhu. Ngene iki lho ora gampang. Ini butuh latihan, dan ini adalah sifat mulia. Makanya dalam Al-Qur'an ini termasuk ciri-ciri penghuni surga seperti ini. Dalam surat Furqan, wa ibadur rahmanul ladzina la yamshuna fil ardi yamshuna fil ardi haunan. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Termasuk ciri-ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan haunan. Haunan itu dia merendahkan diri. Karo wong senyum menyapa, tidak sombong di hadapan orang. Meskipun dia punya jabatan, dia tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Meskipun dia berilmu, dia tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Sehingga dia berjalan di muka bumi dengan haunan, sumeh, banyak menebarkan senyum, banyak membantu orang lain. Ini namanya, dan ini menjadi ciri-ciri penghuni surga. Bahkan saking tawadhunya dia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu sama. Kalau dia diganggu oleh orang-orang jahil, diganggu, maksudnya dilecehkan, dinyek, direndahkan, bahkan dia tidak membalas orang-orang tersebut. Dia mending pergi nyari selamat. Maksudnya orang dilayani wong-wong koyo ngono. Ketika dia ketemu dengan orang-orang jahil yang mengganggu dia tidak melayani orang tersebut, tidak semakin orang ngerti aku ki sapa. Biasanya kan ngono. Malah lali karo dhewe. Itu namanya bentuk tawadhu. Dan ini sesuatu hal yang harus kita biasakan. Karena ini termasuk ciri-ciri ahli surga. Pekerjaan tawadhu itu termasuk ibadah yang agung. Jadi ibadah yang agung itu dilihat dari lawannya. Tawadhu ini termasuk menduduki level ibadah yang agung karena lihat lawannya. Kalau misalnya dosa terbesar itu apa? Syirik.
lawannya yaitu tauhid. Makanya tauhid itu pahalanya luar biasa. Pahalanya tadi tidak diadab oleh Allah. Meskipun dia dosanya banyak dalam hadis bitokoh, dosanya itu dia punya 99 catatan yang satu catatannya itu dibuka sepanjang mata memandang, dosanya akeh pol. Kuwi lagi siji, kuwi cacahe 99 misalnya. Dosa yang segitu banyaknya itu dia punya satu senjata andal, la ilaha illallah tadi. Itu ketika ditimbang blek, bobotnya lebih berbobot tauhid. Makanya tauhid itu adalah sebuah pekerjaan hati yang ibadah paling agung, pahalanya pol, mentok istilahnya. Paling tinggi tauhid. Nah, dosa setelahnya, setelah syirik yaitu kesombongan. Sombongan itu kan termasuk dosa besar. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu cuma sedikit. Itu enggak bisa masuk surga. Itu berarti dosa besar, ancamannya berat. Nah, lawannya ini tawadhu ini juga termasuk ibadah yang agung yang pahalanya sangat besar. Pengen apa mboten jenengan punya sifat tawadhu ini? Jenengan berjalan dengan sifat tawadhu itu pahala mengalir dan itu pahalanya besar. Nah, kita berharap kita bisa menjadi orang yang seperti ini. Kita berharap menjadi orang yang tawadhu. Ini butuh latihan. Coba kita lihat bagaimana kisah-kisahnya bagaimana tawadhunya Nabi kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi sama pembantunya Anas bin Malik itu kan pembantunya. Dia melayani Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu belum tahu. Anas itu diseneni oleh Nabi itu belum tahu. Kok orang ini ngomong? Ini ngomong tak ngomong rambut lakon belum pernah selama 10 tahun itu keajaiban. Itu Nabi. Terus Nabi sering main ke tempatnya Anas itu. Juragan kepala negara sering main ke tempat pembantunya, sholat di rumahnya Anas. Ini tawadhu yang luar biasa dan ini dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat. Bagaimana ketawadhuan mereka. Dan Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Hadatsana Malik bin Ismail, hadatsana Zuhair, hadatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam naqah. Nabi punya sebuah onta hak tahwil. Kemudian Anas Bukhari bawa jalur yang lain. Wa hadatsani Muhammad akhbarana Al-Fazari wa Abu Khalid Al-Ahmar an Humaid At-Tawil an Anas qala. Anas bin Malik berkata, "Kanat naqatu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusamma adba." Jadi Nabi itu punya unta namanya adba. Jadi para sahabat dulu sering mereka lomba balapan unta. Jadi ada beberapa lomba yang diperbolehkan untuk diperlombakan karena ada tujuan maslahatnya. Karena zaman dulu sering jihad. Ketika lomba yang untuk keperluan jihad itu diperbolehkan, lomba balapan unta, balapan kuda itu diperbolehkan karena ini semakin untuk mereka diperlombakan nanti tujuannya untuk jihad fisabilillah. Nah, ini ada mereka para sahabat dulu sering balapan unta. Lah Nabi itu punya unta jos, unta top namanya Adba. Itu enggak pernah kalah. Wa kanat la tusbaq. Jadi untanya Nabi Adba itu belum pernah kalah balapan unta. Cepat termasuk. Lah kok suatu saat faja'a Arabiyun ala qu'udin lahu. Suatu saat Nabi lomba berpacu dengan orang wong desa Arab ini termasuk orang Badui pedalaman. Dia memacu unta Qu'ud ini unta yang masih muda yang baru bisa ditunggangi. Jadi unta sik fresh. Lah kok fasabaqaha. Ternyata untanya orang wong desa tadi bisa mengalahkan untanya Nabi. Jadi baru pertama kali ini dalam sejarah Nabi kalah balapan unta. Padahal biasanya Nabi selalu menang. Ini ada desa ngejak balapan Nabi, dia bisa menang perlombaan dengan Nabi. Nah kok fashtadadzalik alal muslimin. Maka hal itu memberatkan para sahabat. Sahabat itu sedih. Duh, untane Nabi kalah.
Waqalu subiqat Atba, unta Atba telah kalah. Jadi para sahabat ketika untanya Nabi dikalahkan oleh untanya orang desa tadi, mereka semua sedih, berat. Waduh, kok ini. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menasihati para sahabat. Inna haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'aha. Wahai sahabatku, ingatlah ya. Tidaklah itu hakun 'ala Allah, jadi suatu termasuk sunnatullah, hal yang pasti terjadi ketika Allah mengangkat sesuatu dari perkara dunia. Allah mengangkat sesuatu, pasti suatu saat akan jatuh. Ini sebuah kepastian yang hakun 'ala Allah, maksudnya sebuah sunnatullah, bahwasanya sesuatu yang diangkat oleh Allah pasti suatu saat akan jatuh. Makanya rasa sedih wis jarno wis ngene iki termasuk hal yang pasti terjadi. Untanya Nabi enggak pernah kalah, suatu saat pasti akan kalah. Yus ngono kuwi donya, perkara dunia itu seperti itu. Petinju sing ora tahu kalah misalnya, suatu saat pasti akan kalah. Semua dari perkara dunia seperti itu. Makanya enggak usah diambil pusing. Ngene iki biasa. Maksudnya Nabi menasihati seperti itu adalah sebagai bentuk nasihat kepada para sahabatnya agar itu tadi Nabi mengingatkan kepada umatnya agar tidak terlalu berbangga-banggaan dalam masalah dunia. Ingat, balapannya perkara dunia toh, ini perkara dunia. Jangan terlalu berbangga-banggaan hari ini. Nek menang bangga, nek kalah sedih. Ini enggak perlu seperti ini. Karena dunia itu rendah di sisi Allah. Sehingga orang yang berakal, dia harusnya zuhud dari perkara yang dianggap rendah oleh Allah. Kalau dia berakal betul-betul menggunakan akal sehatnya, perkara yang dianggap kecil oleh Allah kita kecilkan, wis remeh, biasa. Ya wis, kalah ya ben. Ini termasuk bentuk tawadhu itu seperti itu. Dan kita harus ingat betul bahwasanya urusan dunia itu kesenangannya sedikit tapi hisabnya panjang. Sehingga orang yang berakal wis gak patek ngoyo masalah hal itu. Gitu betul. Dunia ini kenikmatannya cuma sedikit tapi hisabnya panjang. Wong duwe mobil apik misalnya. Bisa menikmati mobil barunya ini yang harganya 2 miliar, 3 miliar misalnya. Dia menikmati betul-betul menikmati kapan isi anyar, seminggu 2 minggu sampai sesasi baru itu biasa. Nah, kalau numpak cerinah ya semua ngono paling. Makanan yang kita makan cara regane larang-larang itu paling cuman sebentar di sini. Wis tekan kene wis ra krasa. Dunia itu ngono. Tapi hisabnya panjang. Hisabnya panjang. 2 pertanyaan yang banyak menjerumuskan banyak orang. Dari mana dapatnya? Terus setelah dapat digunakan untuk apa? Ini pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan pertama tok, dari mana dapatnya ini banyak orang yang celaka dari sini. Belum lagi pertanyaan kedua, setelah dapat mbok go apa? Ini hisabnya panjang. Kita perkara duniawi Allah. Kalau tahu sejatinya bahwasanya dunia ini kecil di mata Allah, kita kecilkan. Jangan terlalu anggap besar. Ini yang banyak manusia lalai dari hal ini. Makanya kita ingatkan kembali. Makanya Nabi ini mengingatkan, tolongi perkara dunia wis ora usah sedih. Karena itu tadi kaum muslim itu semuanya pada sedih, wong. Mereka mungkin Nabi selama ini menang terus mergo sungkan apa ya ora mudeng. Bisa jadi karena ya sungkan juga. Tapi namanya wong desa kan rada adab biasanya. Mereka sampai mengalahkan untanya Nabi. Terus itu membuat berat kaum muslim. Makanya Nabi mengingatkan kepada umatnya, iki perkara dunya aja mbok anggap gede, sepele. Setiap Allah mengangkat sesuatu di dalam perkara dunia, pasti Allah akan jatuhkan suatu saat nanti. Itu hakikatnya duniawi seperti itu. Ngoten nggih? Paham bahwasanya ini sebagai bentuk tawadhu kita, bahwasanya agar kita tawadhu.
Ini masih ada hadis kedua, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.